Siapapun yang menyentuh istri dan putriku, akan kubuat seluruh keluarganya membayar. Longyang? Longyang? Longyang, Komandan, ini pesan rahasia tingkat tertinggi dan paling mendesak dari Jiangzhou. Su Muxue. Ibu kandung, Su Muxue, diusir dari keluarganya, dan Nian Shui yang terjangkit wabah, dibuang ke arena adu anjing. Batalkan upacara penganugerahan, siapkan pesawat, kita pergi ke Jiangzhou. Skynet sudah diambil alih, seluruh kota diblokade, dan zona larangan terbang telah ditetapkan. Lepaskan aku. Kembalikan Nian Shui kepadaku. Potian, tolong selamatkan Nian Shui. Ketinggian masih 1000 meter dan tidak ada parasut. Buka. Siapapun yang menyakiti istri dan anakku akan kuhabisi. Muxue, Niang Sui. Aku datang untuk menebus dosaku. Komandan, alihkan target ke Mansion Linjiang. Mereka sedang memaksa Nyonya menikah. Turun kalian. Jalan di depan ditutup. Orang tak berkepentingan. Enyah, hentikan dia. Dari mana datangnya orang tak tahu diri ini? Su Muxue, untuk apa kamu pura-pura suci? Anak haram itu sudah lama tiada. Menjadi selir Tuan Muda Wang adalah keberuntungan bagimu. Aku tidak akan menikah dengan kalian, para binatang. Tahan dia, hari ini dia harus menjalani upacara ini. Mau tak mau. Lepaskan aku. Potian, di mana kamu? Muxue, tunggu aku. Wang Zibin, tahan dia lebih kuat. Hahaha. Gawat, Tuan Besar. Dia ingin mengakhiri hidupnya. Cengkram dagunya, cepat. Anak haram itu sudah lama jadi santapan anjing liar. Sekarang layani aku baik-baik, berani sekali kamu.
Jangan takut. Ada aku di sini. Kenapa kalian semua diam saja? Ini resepsi pernikahanku hari ini. Berani sekali kamu berbuat onar di hadapanku. Mau cari masalah? Serang dia. Singkirkan dia. Siapapun yang bisa melumpuhkannya, akan kuberi hadiah $1 juta. Berdiri di sini. Memangnya kamu pikir kamu itu siapa? Dasar narapidana yang baru keluar dari penjara. Apa katamu? Kukatakan, kamu narapidana? Penjahat kelas berat? Kamu mau apa? Tadi kamu yang menyuruhnya menjalani upacara pernikahan? Kalau iya, memangnya kenapa? Memangnya urusanmu? Kau juga yang memakinya sebagai aib? Dia memang mempermalukan keluarga. Dasar sampah. Ah, Namanya Su Muxue. Kamu sudah gila, Xiao Potian. Xiao Potian, kamu berani memukul orang keluarga Su. Sejak kalian menyentuhnya, keluarga Su seharusnya sudah tiada. jangan macam-macam. Cepat, ayah. Ayahku adalah Wang Zhenhai. Sebaiknya kamu tahu di mana putriku berada? Hahaha, Su Muxue, kamu masih berharap penjahat ini menyelamatkanmu? Mimpi saja. Anak haram kecilmu itu sekarang pasti sudah di arena anjing di selatan kota. Hahaha. Haha, keluarga Su sudah lama menjualnya. Sekarang mungkin bahkan tulang belulangnya sudah dikunyah anjing buas. Hahaha. Tuan Muda Wang, suruh orang memberinya pelajaran. Dia hanya mantan narapidana yang baru bebas. Dia itu sampah. Kenapa kau takut padanya? Apa yang ingin kau lakukan? Kakek, selamatkan aku. Cepat, tolong aku. Yao Er, beraninya kau menyakiti cucu sulung keluarga Su? Siapapun yang menghina istri dan putriku, inilah akibatnya. Dasar napi. Sehebat apapun kau bertarung, apa bisa lebih cepat dari peluru? Kujadikan tubuhmu penuh lubang. Habislah kamu. Awas. Selamat ulang tahun. Nian Shue. Selamatkan Nian Shue. Baik. Siapa yang berani menyentuh putraku, dobrak pintunya. Aku akan menghajarnya habis-habisan. Bagus sekali. Berani menyentuh putraku di Jiangzhou, aku akan membuat seluruh keluargamu membayar harga yang paling menyakitkan. Bawa anak haram itu kemari. Aku akan tepat di depan matamu, menghancurkannya sedikit demi sedikit. Nian Shue. Pejamkan matamu. Ikuti aku. Lumpuhkan dia, buat dia remuk total.
Paman, apa Paman tidak merasa sakit? Paman tidak merasa sakit. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa menyakiti kalian. Ah, Apa kamu merasa puas hari ini? Kamu sudah melumpuhkan Su Yao, melumpuhkan Wang Teng, dan melumpuhkan lebih dari 100 orang keluarga Wang. Kamu berlagak pahlawan dan merasa begitu hebat. Tapi apa kamu pernah memikirkan akibatnya? Sebagai mantan narapidana yang baru bebas, apa yang kamu punya untuk melawan Tiang Ngou dari Jiangzhou? Keluarga Wang dan keluarga Su? Besok mereka akan menutup semua jalan keluar bagi keluarga Su. 8 tahun. Aku membawa Niang Xue dan hidup seperti anjing selama 8 tahun. Menanggung tatapan merendahkan dan penghinaan. Aku hanya ingin dia tetap hidup. Kenapa kamu kembali lagi? Sekarang kamu malah mau menyeret kami berdua jatuh ke jurang bersama. Aku mohon padamu, enyah dari hidupku. Saudara Dao, ini ruangannya. Perintahnya jelas. Pria itu dihabisi dan jadi makanan anjing. Sisakan napas wanitanya, lalu bawa pulang. Cepat kerjakan. Baguslah dia pergi. Jadi dia tak akan menyusahkan Niang Xue lagi. Enyah kamu. Berani-beraninya kau membawa pembawa sial ini masuk. Direktur Li, saya mohon, potong saja setengah gaji saya. Orang seperti ini, bahkan kalau harus kubayar, aku tetap tidak mau. Kamu sudah menyinggung keluarga Wang dan keluarga Su. Cepat pergi. Keluarga Su sudah memberi instruksi, wanita sepertimu pantas mengemis di pinggir jalan. Cari tahu, apa yang terjadi di dunia bisnis Jiangzhou hari ini? Keluarga Wang bekerja sama dengan keluarga Su mengeluarkan perintah pemblokiran tingkat S. Siapapun yang berani membantu Nyonya, berarti berurusan dengan keluarga Wang sampai tuntas. Mereka ingin memaksa Nyonya ke jalan buntu. Ibu, aku tidak sakit. Jangan menangis. Direktur Kuang, ini proposalnya. Nona muda Su sudah gila? Siapapun yang berani membantumu akan tamat. Berani sekali kamu mempermalukan diri dengan membawa sampah ini. Maaf mengganggu. Berhenti. $20.000. Ganti rugi. $10.000 padaku. Jangan harap. Haha. Larilah, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kemari kamu. Jangan sentuh aku. Yang mulia, sudah kami selidiki. Property letting adalah bisnis gelap dan Guangxi adalah seorang penjahat. Nyonya dalam bahaya. Jangan sentuh aku. Benar-benar tidak tahu diuntung. Kakakmu sebenarnya siapa? Cepat kemari. Di mana semua orang di suite ini? Lumpuhkan dia. Tangan mana yang kau pakai untuk menyentuhnya? Kurang ajar. Aku akan melawanmu habis-habisan. Ah, tanganku. Tanganku. Ampuni aku. Kumohon, ampuni aku. Rasakan ini. Cepat pergi, pergilah. Ini wilayah Raymond, mereka punya ratusan orang. Kalau tidak pergi sekarang kita akan terlambat. Siapa yang berani mengacau di wilayahku? Beraninya kau menyentuh anak buah Lehu? Kalau hari ini aku tidak menghabisimu, habislah nama besarku. Tuan Hu, selamatkan aku. Dia sudah melumpuhkan tanganku. Aku ingin dia tiada. Dan wanita itu akan kusiksa sampai tiada. Biarkan dia pergi, aku tetap di sini. Jangan takut. Dingin dan keras seperti baja. Selama aku di sini,
langit takkan runtuh. Sungguh sepasang kekasih yang malang. Sudah di ujung tanduk masih saja berlagak. Kamu. Berlutut? Hahaha. Apa kamu sudah gila? Berani-beraninya menyuruh Tuan Hu berlutut? Tuan Hu habisi dia. Tuh, Tuan Muda. Saya tidak tahu Tuan Muda akan datang. Lei Hu bersalah besar. Tuh, Tuan Hu. Apa Anda salah orang? Karena gagal mendidiknya, keempat anggota tubuh sampah ini sudah kulumpuhkan. Tebasan ini untuk menebus kesalahan kepada Tuan Xiao. Jika Anda masih belum puas, nyawa Lei Hu bisa Anda ambil kapan saja. Nona Su, ini batu kontrak kerjasama tingkat tertinggi. Lei Ting tidak akan mengambil sepeser pun. Saya mohon Anda menandatanganinya. Berikan Lei Ting kesempatan untuk bertahan. Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan dariku? Tanda tangani dulu kontraknya. Apa ini bisa ditandatangani? Bisa. Tuliskan nominal sesukamu. Benar, Nona Su. Anda bebas mengisinya. Muksue, inilah yang harus mereka bayar. Jangan takut. Tapi apa boleh? Boleh, tentu saja boleh. Nona Su sungguh murah hati. Nona Su, simpan kontrak ini baik-baik. Untuk semua prosedur selanjutnya, Lei Ting akan mengurusnya langsung. Jika ada yang berani menghalangi Anda, aku sendiri yang akan membuat perhitungan dengannya. Ayo pergi. Sekarang sudah boleh bicara kan? Apa yang ingin kamu ketahui? Semuanya. Kenapa Lei Hu sangat takut padamu? Jangan bilang itu cuma kebetulan. Caranya menatapmu seperti melihat malaikat maut. Aku pernah menyelamatkannya di penjara. Apa? Ada orang di penjara yang ingin menghabisinya. Dan aku menerima tusukan pisau untuknya. Dia menganggapnya sebagai utang nyawa. Kali ini anggap saja dia sudah melunasinya. Hanya begitu? Nian Shue, Ayah, aku kedinginan. apa yang terjadi? Tadi sore dia masih baik-baik saja. Aku akan panggil dokter. Tunggu sebentar. Apa ini? Panggil ambulans. Tidak ada gunanya. Lepaskan aku. Biar ku pakai sebentar. Apa kamu sudah gila? Ayah, Iya. Ayah di sini. Masih dingin? tidak dingin. Ibu, cepatlah. Hari ini ada pelajaran kerajinan tangan. Iya. Aku akan mengantarnya ke TK. Kamu jangan berkeliaran di rumah. Wah, bukankah ini Nona Muda Su? Hari ini masih punya uang untuk bayar uang sekolah? Hahaha. Kamu lebih memilih membawa anak haram itu naik bus umum? Diam. Nian Shue bukan anak haram. Haha, kalau tidak punya ayah, apalagi namanya kalau bukan anak haram, suami narapidana itu tidak datang. Keturunan dari seorang kriminal kelas berat, benar-benar mengotori pandangan anak kami. Aku bukan. Aku punya ayah. Diam, dasar pembawa sial. Nian Shue. Ah. Nian Shue. Siapa yang tadi kamu sebut anak haram? Kalian bertiga? Tikus god seperti kalian? Berani bermimpi? Jangan injak lukisanku. Ini lukisan yang kubuat untuk ayah. Kembalikan padaku. Enyah, jijik sekali. Kau sudah mengotori sepatuku, memangnya kau sanggup menggantinya? Li Juan, kau sudah gila. Perempuan sialan, menjauhlah. Semua sudah baik-baik saja.
Kau mau apa? Kau berani menyentuhku. Ayah, lukisannya rusak. Ayah akan membuat mereka berlutut untuk menyatukannya kembali. Hahaha. Apa kalian dengar itu? Seorang mantan narapidana yang baru bebas berani menyuruhku berlutut untuk menyusun kertas robek ini. Dalong Ahu, cepat habisi sampah yang tak tahu diri ini. Kau mau apa? Aku peringatkan kau. Suamiku adalah raja bahan bangunan Jiangzhou Wang Hai. Kau berani menyentuhku, dia pasti akan membuat perhitungan dengan seluruh keluargamu. Singkirkan anak itu. Bocah, berani mengusik Nyonya Li. Kau cari masalah. Baru saja bebas sudah berani merusak mobil. Bahkan logo mobilnya pun kamu tidak akan sanggup ganti. Tamparan ini adalah untuk putriku. Jangan takut, ayah sudah mengusir orang jahatnya. Ayah, Nian Shui tidak sakit. Istri dan anak Xiao Potian tidak boleh ditindas oleh siapapun. Siapapun yang membuatnya meneteskan air mata, aku akan membuatnya membayar harganya sampai tuntas. Kacau. Ini benar-benar sudah keterlaluan. Nyonya Li. Aduh, Nyonya Liku. Anda kenapa? Sun Dehai, lumpuhkan dia. Aku ingin mereka membayar harganya. Hajar dia sampai tak berdaya. Jika terjadi sesuatu pada kakinya, aku yang bertanggung jawab. Aku di depan TK Xingniao. 3 menit. Suruh ketua yayasan terbesar di sini datang menemuiku sekarang juga. Hahaha, kalian dengar tidak? Apa orang ini sudah gila? Hahaha. Terus saja pura-pura. Apa kamu tahu siapa ketua yayasan terbesar di Xingniao? Kalian semua, serang dia. Xiao Potian, bawa Nian Shui lari duluan. Tidak akan lari. Aku sudah bilang, siapapun yang membuatnya menangis, akan kubuat dia berdarah. Masih ada 1 menit lagi. Benar-benar tak mau sadar sebelum kena batunya. Serang. Direktur Zhao. Direktur Zhao, kenapa Anda datang sendiri untuk inspeksi? Ada penjahat yang membuat keributan di sini. Keluarkan lagi kekuatan pukulanmu, kerahkan seluruh tenagamu, seperti iblis. Sun Dehai, dasar binatang buta. Kamu dipecat sepenuhnya dari Xingniao. Buku besar korupsi sudah diserahkan kepada penyidik ekonomi. Bersiap menghadapi hukum. Aku salah. Li Juan yang memaksaku. Renyah kamu, seret dia pergi. Pulang dan beritahu suamimu, bisnisnya sudah tamat. Jenderal, targetnya Chu Lingkun sudah naik kereta cepat. Pembunuh perkumpulan Yuxu sudah siap. Diterima. Ayah pulang. Pulang. Chu Qingcheng tidak boleh tiada? Jika tidak, petunjuk rahasia itu akan terputus sepenuhnya. Hari ini aku harus pergi sebentar. Kemana? Ada urusan yang harus diselesaikan di luar kota. Berapa hari? Ayah, Sudah bangun? apa hari ini ayah akan mengantar Nian Shui lagi? Hari ini ayah harus pergi dinas. Mungkin tidak bisa mengantarmu. Lalu kapan ayah akan pulang? Saat Niang Shui pulang sekolah, mungkin ayah sudah kembali. Ayah bantu ikat rambutku. Ayah bisa segalanya. Tidak sakit kok, ayah lanjutkan saja. Ibu, lihat, ayah yang mengikatnya. Bagus sekali. Hati-hati di jalan. Ayah cepat pulang ya. Ying Jian dengarkan perintah. Ambil alih Kabupaten Linhai, pantau seluruh CCTV di sepanjang jalur kereta cepat. Aku ingin melihat rekamannya secara langsung. Prioritaskan pemeriksaan data seluruh penumpang kereta G7312.
dan deteksi fluktuasi pengguna kekuatan tingkat awal di sepanjang jalur. Aku curiga ini bukan sekadar serangan diam-diam biasa. Mereka tidak sebodoh itu. Chu Qingcheng tidak mengandalkan keberuntungan. Dimengerti. Xiao Potian, bukankah kamu bilang akan pergi dinas keluar kota? Rencananya mendadak berubah. Kereta ini lebih cepat. Mulai. Lindungi Direktur Chu. Xiao Potian, Aku di sini. Tutup matamu dan hitung sampai 10. 1, 2, 3. Arah jam 8, habisi dia. Lenyaplah kau. Siapa lagi yang ada di kereta ini? Jayalah Yusu. Jurus seperti ini. Kau, orangnya Becu? Yang sudah tiada? Tak perlu tahu. Xiao Potian, Tunggu sebentar. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku Chu Qingcheng. Ini kartu nama pribadiku. Aku pasti akan menemukanmu. Jangan ganggu istri dan anakku, jika tidak. Qingcheng International akan lenyap sepenuhnya dari gedung ini. Direktur Su, grup Wang telah memutus semua saluran pemasok. pihak bank menuntut agar semua pinjaman dikembalikan sebelum besok siang. Keluarga Wang sudah memberi peringatan, siapapun yang berani menerima pesanan berarti menentang keluarga Wang. Direktur Su, kenapa berdiri sendirian di sini? Apa tidak ada yang mengajakmu minum?
Memutus rantai pasokan, memaksa bank menarik kembali pinjaman. Apa Anda tidak takut mengecewakan seluruh anggota asosiasi bisnis? Mengecewakan? Benar-benar tidak tahu diri. Aturan tetaplah aturan. Aku tertarik dengan proyek yang ada di tanganmu. Dan seseorang harus membayar harga atas apa yang terjadi pada keponakanku. Berlututlah dan bersujud 3 kali, maka aku akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan pernah berlutut padamu. Ternyata kamu punya harga diri yang tinggi. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Lei Hu, Tuan Naga, silakan beri perintah. lumpuhkan semua logistik keluarga Wang. Jangan biarkan seekor lalat pun keluar dari sana. Dimengerti, saya sendiri yang akan memimpin orang untuk menutup semua jalurnya. Tuan Xiao, akhirnya Anda mau. Ikut bermain. Dalam 5 menit, borong bahan baku keluarga Wang dengan harga 3 kali lipat. Jika gagal, Qingcheng International angkat kaki dari Jiangzhou. 10, 9, 8, 3, 2. Direktur Wang, ada masalah. Ada masalah besar. Kenapa panik? Langit runtuh pun aku yang tanggung. Langit benar-benar runtuh. Bahan baku hulu. Semuanya diborong Qingcheng International. Apa katamu? Ada juga logistik. Dalam semalam, semua gudang diblokir total. Seluruh rantai pasokan keluarga Wang lumpuh total. Jangan asal teriak lagi. Sial, dia sudah gila. Direktur Lee, kebetulan Anda datang. Semuanya bisa dibicarakan, asalkan. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin Chu Qingcheng berani menyentuh keluarga Wang? Direktur Wang, tamat sudah. Semuanya sudah berakhir. Modal asing gila-gilaan menjual saham. Bank menarik kembali pinjaman, aset dibekukan secara paksa. Rantai pendanaan terputus, keluarga Wang bangkrut. Xiao Potian, Enya, sekarang kamu bahkan lebih rendah daripada seekor anjing. Tuan Zhao, ini saya, Wang Baichuan. Aku ingin menyewa orang untuk menghabisi keluarga Xiao Potian. Bodoh. Tuan Xiao, haruskah kita kirim beberapa pemburu bayaran untuk membereskan orang bermarga Xiao itu? Coba lihat apa yang dilakukan Lei Hu selama 2 hari ini. Lei Hu menutup semua tempat usahanya di bagian barat kota. Siapa yang sedang dia waspadai? Kalau bisa membuat anjing buas jadi penjaga, Xiao Potian ini jelas bukan pecundang. Panggil anjing tua di luar pintu itu masuk. Tuan Zhao, Tuan Besar Su, kenapa sampai jatuh miskin dan datang memohon padaku? anak durhaka yang menyebalkan itu, dia merampas usaha keluarga Su. Tuan Zhao, jika Anda menghadapi Xiao Potian untuk pembagian Qingcheng International, Anda dapat 80%, saya 20%. Janji kosong bisa dibuat siapa saja. Mana bukti keseriusanmu? Ini rencana rantai pasokan dan denah keamanan TK Nian Shui. Bagus, sangat bagus. Tekan titik lemahnya, dia pasti akan merangkak kemari sambil berlutut. Hehe, ayah, miring. Biar ayah betulkan lagi. saat Wang Baichuan bangkrut semalam kamu ada di mana? Aku makan mie di warung pinggir jalan di luar hotel. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Mungkin Qingcheng International tertarik pada proyekku. Cepat sarapan, lalu antar Niang Shui ke TK. Baik. Ayah, sakit. Maaf. Direktur Su, Niang Shui sudah dibawa pergi. Apa? Bukankah Direktur Lei sudah mengatur orang? Di mana keamanan di pintu masuk? Itu kakek Anda. Bahkan kamera pengawas pun tidak merekam apa-apa. Niang Shui. Nian Shui-ku. Sumuk Sui, dasar anak durhaka. Lihat baik-baik siapa ini. Bawa surat penyerahan dan stempel resmi ke sini. Terlambat semenit, jarinya akan dipotong. Orang-orang Lei Hu tidak ada apa-apanya. Ingat, namaku Serigala Penyendiri. Dia akan tamat dalam sekejap.
Aku akan mencari stempel itu untuk menukar Niang Shue. Jangan takut. Aku akan menjemput putri kita pulang. Jangan gegabah pergi sendirian, itu sangat berbahaya. Sudah kubilang, aku akan menjemputnya pulang. Longnya, otorisasi tingkat 1, konfirmasi pengaktifan jaringan terenkripsi. Aktifkan. Kamu harus bersyukur Niang Shue masih hidup. Kalau sehelai rambutnya saja kurang. Tuan Xiao, awasi area luar dengan ketat. Cukup satu perintah. Akan kubawa orang untuk melumpuhkan mereka. Melumpuhkan? Lei Hu, blokade seluruh kota? Bahkan seekor lalat pun tak boleh keluar. Sampaikan perintah. Tutup semua akses. Siapapun yang membiarkan satu orang lolos, takkan kuampuni. Tuan Xiao, di area luar ada banyak kendaraan misterius dengan plat nomor disamarkan yang menuju Yunding. Jumlah mereka tak bisa diperkirakan, tapi jelas bukan orang biasa. Ibu, Niang Shue, jangan sentuh dia. Kau induk binatang si yatim piatu Sukian. Apa kau masih punya hati nurani? Dia cicitmu sendiri. Cicit perempuan, anak haram juga berani bicara soal garis keturunan denganku. Tanda tangani. Serahkan seluruh kendali dan wewenang proyek ini padaku. Semuanya harus ditandatangani. Serahkan stempel resminya. Jangan harap. Bahkan Niang Shue pun tak kau lepaskan. Tak takut kena karma. Karma? Direktur Su, tahu dirilah. Makin lama kau keras kepala, makin lama dia menderita. ayah pasti datang. Si pecundang itu, kalau dia berani datang, akan kupatahkan kakinya. Xiao Potian juga pantas masuk genting. Diberi 10 nyali pun, dia cuma berani bersujud. Hahaha. Aku tanda tangan. Lepaskan Niang Shue dulu. Kalau sejak awal kau menurut, alangkah baiknya tanda tangan. Cepat tanda tangan. Cepat. Ayah, miring. Ibu. Jangan takut ibu di sini. Kam Ting Feng diperintahkan mengambil alih Yunding. Semuanya berlutut dan menyerah. Yang melanggar akan dihabisi. Turun. Blokir semua pintu keluar, bentuk kepungan bersenjata. Xiao Potian sudah datang. Ayah. Akhirnya ayah datang juga. Mereka menodongkan pisau padaku dan mau memukul ibu. Ayah ada di sini. Maafkan aku. Aku datang terlambat. Tadi kamu bilang mau mematahkan kakiku, lalu memberikannya sebagai makanan anjing. Biarkan dia tetap bernapas. Aku ingin dia melihat sendiri bagaimana Zhao Xiao berakhir. Niang Shue. Jangan tembak, nona muda bisa terluka. Putriku. Kembalikan putriku padaku. Mundur. Sialan. Kubilang mundur. Maju satu langkah lagi. Akan kubawa anak ini bersamaku. Ayah. Ayah, kukira aku tak akan pernah bertemu ayah lagi. Tak apa-apa, Niang Shue, sayang. Ayah sudah mengusir orang jahat itu. Ayah tak akan membiarkanmu meninggalkanku lagi. Niang Shue. Ibu. Bawa Niang Shue ke atas dan tunggu aku. Potian, menantu cucuku yang baik. Aku salah, aku sudah tua dan pikun. Demi Muksue, demi keluarga Su, ampuni orang tua ini. Potian, aku akan tanda tangan.
Apapun yang kamu inginkan akan kuberikan, semua uang keluarga Su akan kuberikan kepada kalian. Terlalu murah hati untuk kalian. Perjanjian pengalihan tanpa imbalan. Seluruh aset grup Su, serta aset pribadi keluarga Su akan dialihkan secara cuma-cuma atas nama Su Mushue. Potian, sisakan sedikit. Keluarga Su tak boleh sampai tak punya penerus. Tanda tangan? Kami akan tanda tangan. Ayah, cepatlah tanda tangan. Aku tanda tangan. Aku adalah pengusaha ternama. Kalian tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Barang-barang milikmu sudah kembali? Tuanku. Serigala penyendiri, bicara. Apa kamu tuli? Dia sudah tiada, berikutnya giliranmu. Siapa kamu? Kamu Xiao? Tuan, Zhao Xiao ketakutan luar biasa. Sinyalnya sudah diputus. Beri perintah pada Kam Ting Feng, blokade seluruh kota. Geledah semua pintu keluar kota sampai tuntas, temukan dia untukku. Ayah bodoh sekali. Sisi kiri tinggi, sisi kanan rendah. Ayah akan coba sekali lagi, pasti akan simetris. Haha. Sudahlah, jangan usah repot lagi. Cepat kemari dan sarapan. Dingin, Ibu. Aku sangat dingin. Niang Sueku. Niang Sue, kamu kenapa? Jangan menakuti ibu. Jangan takut, ayah ada di sini. Potian. Aku mohon selamatkan dia. Siapkan mobil. Siapa keluarga pasien? Saya. Bagaimana keadaannya? Ini tidak mungkin. Darahnya baru diambil kurang dari 3 detik, tapi sudah membekukan tabung reaksi hingga pecah. Suhu inti tubuhnya hanya -5 derajat. Mustahil jantungnya masih berdetak. Energi ini, seolah makhluk hidup yang melahap daya hidup. Semua upaya penyelamatan sia-sia, bahkan obat pengencer darah pun membeku jadi es. Kami sudah angkat tangan. Tidak mungkin. Dokter Bai, ku mohon selamatkan dia lagi. Ambil darahku saja. Tukar dengan nyawaku. Keluarga pasien, silakan tanda tangan. Sebelum benar-benar tak punya harapan, jangan pernah gunakan ini. Sudah 8 tahun, dasar bocah bandel. Akhirnya kau mau menelponku juga. Kepala suku tua. Selamatkan putriku. Gejalanya? Tubuhnya diselimuti es, suhunya -5 derajat, begitu darahnya diambil, dalam 3 detik langsung membeku dan pecah. Air mata bintang yang dulu kau berikan sudah hancur. Hancur? Kosongkan lantainya. Aku akan segera mengirim Shengnan dengan jet tempur. Salam, Komandan. Aku Gu Shengnan, menantu Perang Belahan Utara, diperintahkan mengantar terminal nomor 0. Kepala suku tua. Potian, kondisi Nian Sue sudah kulihat di laporan tadi. Sebenarnya apa itu? Ini bukan penyakit. Kumohon, selamatkan putriku. Dasar kau bajingan. Memangnya aku berutang padamu. Shengnan, buka kunci terminal. Aku akan menanggung semua konsekuensinya sendirian. Siap. Otoritas tertinggi dikonfirmasi, protokol 0 diaktifkan. Komandan, menurut catatan nasib 0, ini sama sekali bukan penyakit parah biasa, melainkan penanda tubuh khusus yang dicari perkumpulan Yuxu di bagian terdalam Dark Web. Perkumpulan Yuxu? Benar. Mereka menyebut kondisi tubuh ini sebagai segel kegelapan. Nian Sue, hawa dingin di dalam tubuhnya sedang mengalami sublimasi sebagian. Dan sewaktu-waktu bisa memancing anjing-anjing gila itu datang. Siapa yang berani menyentuhnya? Akan kuhabisi seluruh keluarganya.
dan melenyapkan mereka semua. Hawa dingin itu berkaitan dengan rahasia inti militer paling rahasia. Arsip super rahasia itu hanya bisa diakses 3 orang. Perlihatkan padaku. Kau sudah pensiun 8 tahun lalu, sekarang kau hanyalah warga sipil biasa. Begitu ini bocor, Sheng Nan pun akan diseret ke pengadilan militer. Muksue, maafkan aku gagal melindunginya. Tapi aku bersumpah, meskipun harus menjungkir balikan dunia bawah, aku takkan membiarkan siapapun menyentuh sehelai rambut Niang Shue pun. Bukan kamu sendirian. Tapi kita hadapi bersama. Nah, jangan sok kuat. Dewa Bintang, musuhnya. Buronan kelas SS di Dark Web, Ci, ya. Di mana dia? 3 hari yang lalu, di pelelangan bawah tanah pasar gelap Jiangzhou, ada transaksi yang sangat rahasia. Dia akan muncul di sana. Tunggu aku kembali. Tuan, gudang nomor 1 pinggiran utara meledak. Pertahanan Batalion Vanguard kosong. Zhao Xiao membawa Zhao Feng, seorang yang sudah terbangkitkan. Bertahanlah. Aku akan segera. Jangan datang, itu jebakan maut. Tuan, pergi, cepat pergi. Jangan sentuh dia. Kawat baja menekan masuk ke dagingnya. Pergilah Tuan, jangan pedulikan aku. Kumohon, pergilah. Rumah peristirahatan ini, kuserahkan padamu. Tenang saja, area luar sudah dikuasai. Hehehehe. Xiao Potian, kamu benar-benar berani datang sendirian untuk menyerahkan nyawa. Lei Hu sudah hancur berkeping-keping, kan? Istri dan anakmu sekarang pasti sedang menangisi puing-puing itu. Diam. Tidak ada orang lemah di Kam Ting Feng. Akan kusambungkan kembali tangan dan kakimu. Tembak, buat dia penuh lubang. Habisi dia, apalagi yang kalian tunggu, hancurkan dia sekarang juga. Lenyaplah. Pembersihan Jiangzhou dimulai malam ini. Kalian semua harus membayar harganya. Aku benar-benar cuma anggota rendahan. Aku hanyalah pion yang dibuang. Perkumpulan Yuxu tidak menganggapku manusia, merekalah yang menyuruhku meledakkan gudang itu. Sudah di ujung tanduk, tapi masih banyak bicara. Selesaikan aku sekarang. Aku tahu di mana obatnya. Aku tahu obat yang bisa menyelamatkan putrimu. Katakan. Air mata bintang tidak ada di pasar gelap. Si wanita gila dari keluarga Chu itu pernah kembali. Barang itu tak sembarang orang pantas menyentuhnya. Lei Hu. Yang mulia, saya di sini. Orangnya masih hidup? Dia masih bisa bertahan. Orang-orang Kapten Gu sudah menaikkannya ke tandu. Keempat anggota tubuhnya belum sampai lumpuh. Silakan beri perintah. Bawa orang-orang ke sini, bersihkan jasad orang-orang yang terbangkitkan di sini, simpan semua data dengan lengkap, dan bawa semua jejak obat di terminal. Siap. Terus perketat keamanan di pavilion, terutama untuk Sumuk Sue dan Niang Sue. Yang mulia, jangan khawatir. Selama aku masih bernapas, tak ada yang bisa menyentuh mereka. Chu Qingcheng ada di lantai berapa? Di lantai paling atas, di kantor Presdir. Xiao Potian, sudah larut begini. Dari mana asal air mata bintang itu? Sudah kukatakan itu kudapat secara kebetulan. Aku tidak mau dengar omong kosong. Sebelum Zhao Xiao tiada, dia bilang, air mata bintang tidak ada di pasar gelap. Dia bilang, itu dibawa pulang wanita gila keluarga Chu. Chu Qingcheng, sebaiknya kamu katakan yang sejujurnya, karena benda itu berkaitan dengan nyawa putriku. Aku sudah tahu takkan bisa lama menyembunyikannya. Kalung itu bukan didapat secara kebetulan.
Tapi seseorang memberikannya padaku. Air mata bintang itu dia suruh orang mengirimkannya. Kenapa dikirim? Aku tidak tahu. Kondisi Nian Shui sudah stabil, tandanya mulai mereda. Itu dikirim kembali untuk kakakku. Kakakku Chu Hongyan. Kamu mengenalnya bukan? Dia masih hidup? Aku juga tidak yakin. Dia sudah menghilang bertahun-tahun lamanya. Sejak kecil dia memang aneh. Orang lain takut sakit, tapi dia tidak. Jika memang dia sudah kembali, apakah kamu mau menemuinya? Aku sudah kembali. Kak. Sudah beberapa tahun tidak bertemu, bahkan tidak ada kata sambutan. Air mata bintang? Kamu yang membawanya kembali? Kalau bukan aku, memangnya kamu bisa menemukannya sendiri? Demi petunjuk segel 9 kegelapan, mana emosimu? Apa yang kamu ketahui? Katakan. Begini sikapmu saat memohon pada orang lain? Dulu kamu bilang ingin menikahiku. Sekarang di hatimu sudah ada orang lain? Maaf mengganggu. Berhenti. Jika kamu melangkah keluar dari pintu ini, cara untuk memecahkan segel 9 kegelapan, jangan harap bisa kamu dapatkan seumur hidupmu. Chu Hongyan, kamu sedang cari masalah. Baiklah, hidupku ini memang milikmu. Silakan ambil saja. Muk Sue, dengarkan aku. Dia tahu asal-usul tanda di tubuh Nian Shui. Aku harus memastikannya. Kejadian tadi tidak seperti yang kamu bayangkan. Lalu, jadi kalian berpelukan hanya untuk menanyakan soal penyakit? Dia sengaja. Sengaja apa? Apa sebenarnya hubunganmu dengannya dulu? Aku dan dia memang sudah saling kenal bertahun-tahun. Ternyata ada padamu. Chu Hongyan, apa kamu bisa tidur nyenyak dengan benda itu? Itu juga yang dulu kupasangkan padanya. Untuk melindungi kalian, ibu dan anak. Ternyata tidak sulit. Diam. Kenapa aku tidak boleh bicara? Air mata bintang ini bukan sekadar benda untuk menekan tanda itu, tapi juga kenang-kenangan cinta kita dulu. Chu Hongyan, coba saja bicara satu kata lagi. Apa aku salah bicara? Malam itu kamu terluka parah dalam pertempuran, memelukku dan tak mau melepaskanku. Batu ini, kamu sendiri yang melepaskannya dari leherku. Jadi begitu rupanya. Aku kira kamu kembali karena Nian Shui. Ternyata aku hanyalah pilihan cadangan bagimu. Bukan begitu. Muk Sue, ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Lalu seperti apa? Aku sudah mengerti. Muk Sue, jika kamu mengejarnya sekarang, itu hanya akan membuatnya semakin membencimu. Jika ingin bertindak, tunggu sebentar lagi. Dengarkan dulu sampai selesai. Sebaiknya beri aku alasan agar kubiarkan kamu tetap di sini. Aku punya alasannya. Cara untuk sepenuhnya menekan segel 9 kegelapan. Syaratnya? Temani aku ke pasar gelap Nanwan malam ini, dan akan kuberikan ilmu rahasia lengkapnya. Mobilnya ada di lantai teratas. Nanwan Bansuang, malam ini tidak ada babak kedua. Kenapa kamu terpaku di sana? Acara di Nanwan Bansuang tidak akan menunggu siapapun. Tunggu aku di helikopter di lantai teratas. Xiao Potian, kamu sudah gila. Segel 9 kegelapan pada gadis itu, begitu meledak sepenuhnya. Mau apa kamu kesini? Pergilah temani tanda cintamu itu. Apa kamu kesini hanya untuk menertawakan kami berdua? Lepaskan aku. Tidak akan. Seumur hidup pun tak mungkin kulepaskan. Dengarkan aku dulu. Sekali ini saja. Dengarkan sampai selesai. Jika kamu ingin memukul, memaki, atau menusukku dengan pisau sekalipun, aku tidak akan membalas. 8 tahun lalu, aku bukanlah pelaku kekerasan itu. Malam itu, aku dijebak hingga masuk penjara, lalu dikirim secara rahasia ke kamp narapidana hukuman mati di wilayah utara. Di sana hanya ada pertumpahan darah. Aku merangkak keluar dari tumpukan orang-orang yang sudah tiada, dan bertahan hidup langkah demi langkah sampai sekarang. Tanganku memang penuh noda, aku memang monster. Tapi aku sama sekali bukan penjahat. Lalu bagaimana dengan Chu Hongyan? Air mata bintang adalah benda milik pemimpin musuh. Dalam pertempuran itu, aku menghabisi markas komando mereka, dan ini adalah barang rampasannya. Chu Hongyan adalah seorang petugas medis. Dia membantuku membalut luka, aku hanya pernah bersentuhan dengannya, tidak lebih dari itu. Yang mulia ada masalah.
Perkumpulan Yuxu berakhir, para Awakener melintasi perbatasan dan menerobos masuk ke hujan desa pertama. Zongting, Jiangzhou, niat membunuh mengarah ke Jiangzhou, langsung menuju Anda. Langsung mengincarku, blokir Jiangzhou, dan temukan lokasinya. Potian ada apa? Chu Hongyan, Jangan datang ke Nanwan. Pergilah, kembalilah dengan selamat. tunggu aku. Memang pantas disebut Ratu Dunia Bawah. Kau benar-benar tangguh. Xiao Potian ternyata pandai memilih wanita. Kau pikir pantas menyebut namanya? Sudah terpojok begini masih keras kepala. Di sini, cantik. Lihat bagaimana aku menyelamatkannya. Aku sudah datang, perhatikan baik-baik. Kamu, bagaimana bisa menemukan tempat ini? Memangnya kenapa kalau kamu kuat? Akan kulawan habis-habisan. Gawat. Potian, kamu di mana? Nian Cue, dia kenapa? Jangan sentuh dia. Enyahlah, 9 Asura. Niang Shui. Biar aku saja. Jangan sia-siakan hidupmu. Pemaksaan itu hanya menunda sesaat. Itu kitab penarik roh. Mereka ingin menguras habis darah yin dalam tubuhnya. Cepat rebut ritual pengorbanannya. Kau bersiaplah, aku ingin bicara berdua saja dengan Nona Chu. Muksue, sekarang bukan. Cukup 2 menit saja? Nona Chu. Terima kasih sudah mengirimkan petunjuk ini. Dan terima kasih sudah berjuang di sisinya dalam hidup dan mati, tapi itu semua masa lalu. Dia ayah Nian Shui dan suami saya Sumuk Sui. Bahkan jika aku hanya bisa menggantikannya menahan tebasan selama setengah detik, aku tetap takkan ragu. Pantas saja dia rela rambutnya memutih semalaman demi tetap menjaga kalian. Sumuk Sui, kau menang. Aku ikut denganmu. Kita selamatkan dia bersama. Kalaupun harus tiada, kita tetap bersama sebagai keluarga. Aku di sini. Tuan Muda, ada masalah. Garis pertahanan ketiga sudah jebol. Kalau tak bisa bertahan, mundur. Tarik semua orang ke Gunung Yunding. Kawal Nyonya dan Nona Muda kembali ke Yunding nomor 1. Buka tembakan, tekan sayap kiri. Hancurkan mereka sampai berkeping-keping. Tuan Xiao, celah di kanan biar ku tahan. Dengan pasukan elit yang tersisa, mereka menggeram dan menerjang seperti sekawanan anjing gila untuk menembus garis pertahanan. Akhirnya aku temukan kau, dasar anjing terlantar. Benar-benar kelas atas. Pantas saja bisa memicu resonansi kitab penarik roh. Wadah sempurna untuk segel 9 kegelapan telah ditemukan. Jangan harap. Enyahlah. Serahkan padaku. Tidak. Muksue.
Tidak mungkin, kamu hanyalah manusia biasa tanpa akar spiritual. Jangan pergi. Kamu... Ini Huaxia, para dewa dilarang masuk. Nian Shueku. Jaga, tutup seluruh area. Hembus, ayah tidak sakit. Swear, jadilah anak baik. Uhuk. Xiao Potian, saat kamu membaca surat ini, aku sudah menjadi orang cacat. Lengan kananku telah putus, dan seluruh nadi kekuatanku hancur. Anggap ini bunga utangku padamu. Air mata bintang hanya bisa menunda segel itu untuk sementara. Induk asli segel itu ada di semenanjung Nanwan, sedangkan air mata bintang di bawah tanah paling lama hanya bisa memberimu waktu 3 bulan. Jika ingin mencabut segelnya, pergilah ke Nanwan. Yang mulia, Yanjing sudah memberikan jawaban. Katakan. Markas Komando telah mengeluarkan perintah rahasia. Operasi beruntun itu telah disetujui sepenuhnya. Targetnya, Nanwan. Siapkan sejumlah peralatan tempur bekas yang ampuh untuk bertempur dan bisa melindungi markas. Untuk Raymond? Aku ingin dia menjadi benteng pertama Jiangzhou. Alokasikan 30% dana cair ke pangkalan Nancheng, perluasan dan pertahanannya akan kuawasi sendiri. 1 jam lagi, berkumpul di Nancheng, buka petinya. Mulai malam ini, Raymond direstrukturisasi, tak ada lagi kelompok yang bergerak sendiri, atau perkelahian antar wilayah. Semua orang dikelompokkan, dilengkapi perlengkapan yang sama, dan tunduk pada aturan hadiah dan hukuman yang sama. Yang bisa bertarung masuk unit tempur, yang berpikiran tajam masuk bagian intelijen, yang cuma bermalas-malasan, akan kuberi pelajaran lalu kuusir. Tuan muda, kami ini preman jalanan, bukan tentara. Hahaha. Pakai benda ini untuk apa? Kalau mau berkelahi, harus lapor dulu. Raymond, kita mengandalkan kesetiaan. Kalau jadi begini, apa kita masih satu keluarga? Sudah selesai bicara? Tuan Xiao, kami juga. Pertama, sesuai aturan, latihlah teknik pedangmu, dan jaga Jiangzhou. Kedua, pergi dari sini sekarang juga. Siapapun yang melanggar, akan kulumpuhkan dengan tanganku sendiri. Kelompok pertama, ikut aku ambil perlengkapan. Leihu melapor. Pangkalan Nancheng menjadi milikmu. Orang, uang, dan perlengkapan semuanya kuberikan padamu. Siap. Ingatlah, yang kamu jaga bukanlah wilayah, melainkan istri dan putriku. Selama pangkalan masih ada, kakak ipar dan nona muda akan tetap aman. Kamu sudah pulang. Kenapa belum tidur? Apa ini? Aku sudah melepaskan chip sensor yang rusak, lalu membuat versi sederhananya. Ini bisa menciptakan gangguan 10 bit dalam jarak dekat. Kamu sedang terluka. Kenapa masih mengerjakan hal seperti ini? Potian. Kejadian semalam itu, aku tak mau mengalaminya lagi. Aku bisa membantumu di Jiangzhou. Selanjutnya, akan kubuat lebih banyak hal yang bisa melindungi Nian Shui dan dirimu. Baik.
Kalau begitu, berjanjilah padaku, apapun yang terjadi, utamakan keselamatanmu. Pengintai rahasia di wilayah selatan sudah di posisi, target sudah terkunci. Berani bergerak sedikit saja, akan kuberi pelajaran. Yang mulia, target sudah mengakhiri hidupnya sendiri, area luar sudah dibersihkan. Urus sampai tuntas, perketat rotasi penjagaan. Tes berhasil, pertahanan Jiangzhou sudah terkunci. Ayah, Kenapa tidak pakai sepatu? ayah mau pergi dinas lagi? Paman Lehu bilang, ayah mau pergi jauh untuk melawan orang jahat. Ayah pergi membeli hadiah, sekalian mengusir orang jahat. Kalau begitu, ayah harus cepat pulang, ya? Semalam ibu bermimpi memanggil namamu, lalu menangis. Di Angsue. Betapa berbahayanya Semenanjung Nanwan. Aku tidak akan bertanya. Apapun yang ingin kamu hancurkan, aku juga tidak peduli. Tapi Xiao Potian, dengarkan baik-baik. Kamu harus kembali dengan selamat. Aku dan Nian Shui tak bisa kehilanganmu lagi. Pergi. Yang mulia, pesawat khusus Raymond sudah siap tempur. Yang mulia, mata langit Yanjing menangkap data mencurigakan. Mangsanya sudah bangun. Yang mulia, Raymond, 3.000 pasukan elit sudah bersiaga di perairan luar Semenanjung. Apakah perlu mengirim satu tim untuk mengawal Anda? Tidak perlu. Tanpa perintah dariku, siapapun dilarang memasuki area inti Semenanjung. Jaga area luar. Jangan biarkan satu lalat pun lolos. Siap. Berhenti, wajah baru ya. Kau tahu aturan di Nanwan? Aku bicara padamu, apa kau tuli? Biaya masuk pasar gelap, $1 juta. Kalau tak punya uang, bayar dengan satu lenganmu. Enya. Hahaha, kalian dengar itu? Si bodoh ini menyuruhku Enya. Berani-beraninya sok hebat di wilayahku. Baik, habisi orang ini, lalu buang ke laut untuk jadi makanan ikan, tinggalkan tasnya, biar kami periksa. Di dalam tas ini ada nyawa Niang Shui. Siapapun yang menyentuhnya akan kuhabisi. Kak Lei sudah tiada. Hancurkan bocah kurang ajar itu. Dari mana asal sampah ini? Beraninya menumpahkan darah di wilayah geng Viper? Habisi dia sampai tak bersisa, tinggalkan tasnya. Serang. Aduh, tamu kehormatan datang. Maaf baru menyambut Anda. Saya Kian Wantong, pemilik rumah lelang ini. Anak buah saya yang bodoh ini telah mengganggu Anda. Mohon dimaafkan. Tuan, situasi malam ini cukup pelik. Untuk barang pamungkas, penjual butuh orang berpengalaman untuk menjaga situasi. Anda punya petunjuk soal gulungan itu? Pasti Anda mengenali benda ini. Ayah, Shue'er kedinginan. Tunjukkan jalannya. Para tamu sekalian, barang lelang utama malam ini berasal dari peninggalan ajaib di wilayah es. $1 miliar? Terjual. Sudah lama tak bertemu, Dewa Perang.
mengulurkan tangan untuk menopang Wang Qin. Siapa kamu sebenarnya? Lin Wan Er. Xiao Potian, apa yang sebenarnya telah kamu lakukan? Sebagai dewa perang, siapa yang memaksamu jadi begini? Ayah, Xue Er sangat kesakitan. Kenapa kamu menyamar sebagai perkumpulan Yuxu? Kenapa spesimen itu ada di tanganmu? Aku diperintahkan menyusup ke dalam perkumpulan Yuxu. Spesimen itu hanyalah umpan. Aku harus memotretnya. Cepat pergi. Ini jebakan mematikan yang disiapkan kursi sayap ketiga. Mayat hidup. Dermaga terbengkalai nomor 7 di timur kota. Sampelnya ada di sana. Nyawa putrimu juga ada di sana. Jangan pergi. Itu jebakan yang dipasang kursi sayap ketiga. Dermaga itu pasti sudah dipasangi jebakan berlapis. Beritahu markas militer. Tak perlu membuat keributan, nanti mereka menghancurkan sampelnya. Tapi kondisi tubuhmu? Xue Er tak bisa menunggu lagi. Siapa pemburu dan siapa mangsanya akan ketahuan setelah bertarung. Sampah. Memang pantas disebut Dewa Perang Utara. Semua penjaga rahasia dihabisinya. Malam ini, kau akan jadi tumbal paling sempurna. Nutrisi yang sempurna. Habisi dia. Lenyaplah. Mau lari? Di mana spesimennya? Di gudang pendingin area C. Saya akan mengantar Anda. Hancurlah, sisa-sisa zaman lama. Ini tidak mungkin. Tubuh manusia itu lemah, kenaikan mekanis. Inilah evolusi yang dianugerahkan dewa. Evolusi?
Beraninya kau. Hancur. Jadi, inilah evolusi yang kalian banggakan. Memang pantas disebut dewa perang. Penghancuran diri dimulai dalam 60 detik. Di mana spesimennya? Hahaha. Sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Xiao Potian, kamu pikir kamu benar-benar mengerti segalanya? Segel 9 kegelapan pada tubuh putrimu, kamu pikir itu alami? Apa maksudmu? Hahaha. Tanyakan saja saat kamu sudah tiada nanti. Penghancuran diri dimulai dalam 45 detik. Pergi. Lompat. Apa kamu sudah gila? Demi 2 benda ini, kamu bahkan tidak peduli dengan nyawamu? Apa yang kamu lakukan? Ini perangkat enkripsi silang milik biro khusus. Ayah, Yang Mulia, Huzi, aktifkan instruksi kesiapan tempur tertinggi. Masuk ke Jiangzhou secara rahasia. Ambil alih semua akses laut, darat, dan udara. apa? 12 Raja Langit dikerahkan? Ini sudah setingkat perang total. Aku ingin menjadikan Jiangzhou benteng sekuat besi. Siapapun yang berani mendekati Niang Shui walau hanya setengah langkah, tak akan kuampuni. Mengerti. Yang Mulia, apa yang terjadi? Jaga keluarga baik-baik. Aku harus pergi ke Eropa sebentar, untuk membereskan markas utama perkumpulan Yuxu sampai ke akar-akarnya.